Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem periodik unsur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat memahami pengantar mengenai sistem periodik dan perkembangan sistem periodik unsur. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu pengantar mengenai sistem periodik. Pada mulanya, para ilmuwan kimia menyetujui penyusunan tabel periodik. Menurut kenaikan massa atom, setelah ditemukan beberapa kelemahan dan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Perkembangan selanjutnya disepakati penyusunan tabel periodik menurut kenaikan nomor atom yang hingga sekarang masih dipergunakan. Keteraturan letak unsur-unsur dalam tabel periodik terkait dengan keteraturan kecenderungan sifat-sifat unsur. Walaupun setiap unsur memiliki sifat-sifat yang berbeda, tetapi ada kemiripan sifat-sifat tertentu yang tidak dapat dimungkiri. Selanjutnya masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang perkembangan sistem periodik unsur. Di mana pada tahun 1790 seorang ilmuwan Prancis membuat daftar unsur-unsur yang diketahui pada waktu itu. Daftar tersebut berisi 23 unsur. Sebagian besar dari unsur-unsur ini seperti perak, emas, karbon, dan oksigen telah diketahui sejak zaman prasejarah. Penemuan unsur-unsur terus berkembang seiring dengan perkembangan metode spektroskopi yang dapat digunakan untuk mengisolasi unsur-unsur baru hingga akhir tahun 1870. Sebanyak 70 unsur, hampir 3 kali lipat dari penemuan Lavoisier, telah ditemukan. Para ilmuwan berusaha menyusun fakta yang berhubungan dengan sifat-sifat unsur. Hal ini baru mulai tercapai pada tahun 1860 ketika para ilmuwan menyetujui metode penentuan massa atom yang akurat dengan adanya persetujuan mengenai massa atom unsur-unsur. Penelitian mengenai hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur mulai berkembang. Di sini ada yang pertama, yaitu Trier de Berainer, di mana pada tahun 1829 Johann de Berainer mengelompokkan beberapa unsur sebagai kelompok 3 unsur yang diketahui sebagai Trier de Berainer. 3 unsur dalam satu kelompok ini memiliki sifat-sifat kimia yang sama dan sifat-sifat fisik yang teratur. Contoh dari 2 kelompok unsur triad ini adalah kelompok Cl, Br, I, dan kelompok Ca, Cr, Ba. Unsur klor, brom, dan iod memiliki sifat yang mirip. Jadi dalam triad de Berainer ini, atom yang di tengah ini memiliki massa atom sebesar rata-rata massa atom yang pertama dan yang ketiga. Coba perhatikan contoh yang ada di slide ini. Jadi di sini ada massa atom relatif Cl sama dengan 35 dan massa atom relatif I sama dengan 127. Maka di sini ditulis 35 ditambah dengan 127 dibagi 2 menghasilkan 81, di mana antara massa atom relatif Cl dan massa atom relatif I ditambah kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 81. Kemudian selanjutnya adalah hukum oktav, di mana pada tahun 1864 ilmuwan kimia asal Inggris mengusulkan skema susunan unsur-unsur seperti pada gambar di slide.
Newlands mencatat bahwa jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan mas atom, sifat-sifat unsur akan berulang setiap 8 unsur. Dengan kata lain, unsur yang pertama dengan yang ke-8 memiliki sifat yang sama. Unsur yang kedua dengan unsur yang ke-9 memiliki sifat yang sama, dan seterusnya. Pola sifat yang demikian disebut sifat periodik karena berulang dengan pola yang spesifik. Newlands menamankan hubungan sifat kimia unsur-unsur secara periodik ini sebagai hukum oktat. Jadi pada gambar ini juga menunjukkan bagaimana Newlands menyusun 14 unsur yang diketahui pertama kali. Ternyata tidak semua unsur memiliki sifat berulang yang demikian. Walaupun hukum Newlands tidak sepenuhnya diterima, dalam beberapa tahun sesudahnya masih dianggap benar karena hingga saat itu banyak unsur yang memiliki kemiripan sifat sesuai dengan hukum Newlands. Selanjutnya yaitu tabel periodik Mendeleev, di mana pada tahun 1869 ilmuwan kimia dari Rusia dan ilmuwan dari Jerman secara terpisah mendemonstrasikan hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur. Mereka mempublikasikan tabel unsur-unsur yang disusun menurut kenaikan massa atom. Namun demikian, Mendeleev mendapat pengakuan lebih karena ia yang pertama kali mempublikasikan hasil pekerjaan dan menunjukkan kegunaannya yang lebih baik. Itu terjadi pada tahun 1826. Jadi seperti halnya Newlands pada beberapa tahun sebelumnya, Mendeleev mencatat bahwa jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom, terjadi pengulangan atau pola periodik sifat-sifat unsur. Unsur-unsur yang sifat mirip terletak dalam satu kolom. Jadi dia itu akan terletak dalam satu kolom. Kemudian pada tabel periodik Mendeleev ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari tabel itu sendiri. Di mana kelebihan tabel periodik Mendeleev yang pertama, unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang mirip dan berubah secara teratur. Kemudian yang kedua, valensi tinggi suatu unsur sama dengan golongannya. Kemudian yang ketiga, dapat meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang disediakan pada tabel periodik. Adapun beberapa kekurangan tabel periodik Mendeleev adalah yang pertama itu panjang baris tidak sama dan tidak dapat menjelaskan mengapa demikian. Jadi panjang garisnya itu tidak sama dan dia itu tidak dapat menjelaskan mengapa seperti itu, mengapa demikian. Kemudian yang kedua, ada unsur yang tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Selanjutnya, sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat karena selisih kedua massa unsur yang berurutan tidak sama. Kemudian yang terakhir adalah hukum periodik. Tabel Mendeleev tidak sepenuhnya lengkap setelah beberapa unsur baru ditemukan dan massa atom yang lebih akurat dapat ditentukan. Tampak nyata bahwa beberapa unsur dalam tabelnya tidak berada pada aturan yang sama. Penyusunan unsur-unsur
Berdasarkan massa atom ternyata juga menghasilkan unsur-unsur yang ditempatkan dalam kelompok unsur dengan sifat-sifat yang berbeda. Alasan yang melandasi masalah ini telah ditemukan pada tahun 1913 oleh Henry Moseley, seorang ilmuwan kimia dari Inggris. Moseley menemukan bahwa atom-atom setiap unsur mengandung jumlah proton yang unik di dalam intinya. Dengan menyusun unsur-unsur menurut kenaikan nomor atom, masalah yang dijumpai pada penyusunan unsur-unsur menurut kenaikan massa atom dalam tabel Mendeleev dapat dipecahkan. Jadi untuk hukum periodik ini sendiri itu adalah penyusunan unsur-unsur menurut kenaikan nomor atom menghasilkan pola sifat periodik yang jelas. Pernyataan bahwa sifat-sifat kimia dan fisik unsur-unsur yang disusun menurut kenaikan nomor atom akan terulang secara periodik. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita atau penjelasan Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.